Nah, saya berada di lantai 2 ya, rumah saya. Itu di belakang saya itu bukan flare ya, bukan flare atau smoke bomb, tapi itu kabut ya, itu kabut. Nah, by the way, sebelum kita ngebahas prediksi antara Persib Persebaya ya, bicara tentang asap di belakang itu, bukan asap, kabut ya. Ini yang kemarin nih, yang kemarin, wah ternyata banyak yang nggak terima katanya disebut brengsek sama Eko Maung ya. Padahal pengertian kamus brengsek itu apa coba? Brengsek itu bandel, nggak taat aturan, ugal-ugalan, arogan gitu ya. Sebetulnya kata brengsek itu kan justru yang pingin image-nya itu lekat sama mereka kan. Para supporter yang katanya pingin disebut kumaha aing, bebaskan ya, rock and roll, menjaga karakter gitu. Kan justru mereka tuh pingin disebut seperti itu kan. Kumaha aing, bebaskan. Nah, itulah justru sebetulnya kata brengsek itu merujuk ke situ. Makanya penting juga ya buat para supporter untuk rajin membaca gitu. Jadi jangan sampai baper sama kata-kata yang mereka sendiri nggak paham ya. Masa kalau di stadion ngomong anjing goblok ya, tapi disebut brengsek kok marah, tersinggung gitu ya. Nah, kalau Anda tersinggung disebut brengsek, itulah supporter santun sebetulnya ya. Itulah supporter santun. Ya, masa disebut brengsek apa jadi pada marah-marah. Saya suka aneh kadang-kadang bener loh. Jadi baca dulu ya, pengertian brengsek itu apa sih? Oh, ternyata brengsek itu adalah kata-kata yang selama ini justru pingin mereka image-kan gitu ya. Tentang arogan, bandel, susah diatur, terus apalagi terserah saya gitu. Itulah brengsek sebetulnya. Oke, kita kembali ke prediksi nih, prediksi ya. Antara Persib Persebaya. Saya pikir inilah big match di grup neraka yang ada di Bandung ya. Lalu kenapa saya pakai baju Brazil? Tentu saja karena saya meyakini nanti malam adalah panggungnya duet Brazil. Ciro Alves sama DDS ya, David da Silva. Dan kita jangan dulu ngomong performa Brazil ini, kita ngomong bagaimana peluangnya ya. Ini kita lihat grafik ya, grafik kedua klub yang terakhir kali main kemarin, Persib lawan Bali, terus Persebaya lawan Bayangkara. Ini mereka itu bisa mengubah arah permainan di babak kedua, gitu ya. Mungkin kalau laga pertama kemarin kedua tim masih hati-hati karena udah lama nggak main serius, tiba-tiba ketemu langsung tim besar ya. Babak kedua Persib harus diakui tampil jauh lebih baik ya, lebih baik. Mereka bisa menemukan ritme, permainannya terus menanjak, cetak gol. Ketika cetak gol makin bagus ya. Ya akhirnya terhenti kan gara-gara flare. Nah, itu momentum itu yang susah didapatkan lagi. Tapi saya yakin kalau kemarin nggak terhenti gara-gara flare itu Persib bisa cetak gol lagi. Nah, lalu sementara itu Persebaya itu juga menemukan permainan bagusnya itu di babak kedua ya. Babak pertama itu Coach Aji Santoso menurunkan banyak sekali pemain muda, termasuk ada mantan pemain Persib siapa gitu, Saiful apa ya. Nah, itu dimainkan, diturunkan. Tapi tentu saja nih teman-teman ya, walaupun banyak pemain muda berbakat yang diturunkan, tetap butuh yang namanya itu sentuhan pemain-pemain senior ya, yang lebih berpengalaman. Akhirnya di babak kedua itu Aji Santoso langsung menurunkan tiga pemain asingnya. Akhirnya Persebaya bisa dapat poin juga gitu. Nah, untuk pertandingan nanti malam saya pikir kedua pelatih nggak akan terlalu berhati-hati lagi ya. Ini bisa jadi mereka akan langsung menurunkan skuad terbaik, winning eleven-nya. Dan kalau ini terjadi tentu saja cuma satu yang terjadi ya. Cuma satu kemungkinan yang akan terjadi jika kedua pelatih langsung menurunkan skuad terbaik, yaitu akan terjadi serangan ya, serangan yang silih berganti. Ibaratnya apa ya, kalau komentator tuh ngomong jual beli serangan ya. Jadi pemain ini nggak akan kedua klub ini nggak akan main defensif, akan langsung main terbuka saya pikir, dan ini akan seru banget ya, akan seru banget. Lalu pertanyaannya, kalau seperti ini maka mana yang menang? Yang menang jelas Persib ya. Yang menang jelas Persib. Tadi saya sudah bilang walaupun banyak pemain muda berbakat di Persebaya, ya di Persib juga ya,
masih pada muda gitu. Tapi tentunya sentuhan pemain-pemain senior ini yang akan menentukan saya pikir. Dan untuk masalah pemain-pemain senior lalu juga pengalaman pemain asing, saya kira Persib masih unggul gitu ya. Lalu kemungkinan gol ya skornya tipis lah ya, selisih golnya pasti tipis ini ya. Jadi Persib Persebaya, prediksi kami akan dimenangkan oleh Persebaya akan dimenangkan oleh Persib dengan skor tipis. Nah, saya tuh tadi kenapa sempat keceplosan akan dimenangkan oleh Persebaya, karena sebetulnya antara pemain Persib Persebaya itu cukup identik sekarang ya. Saya jujur aja nih, tadi kepikiran kenapa Persebaya gitu ya bakalan menang, karena saya dalam otak saya tadi mikirin Ricky Kambuaya dalam pertemuan terakhir ya terjadi di Liga 1 musim lalu. Ini kan skornya kan Persebaya ini kan satu sama, kita ngegolin lewat David Da Silva ya, David Da Silva, lalu Persebaya membalas lewat Ricky Kambuaya. Nah, saya pikir kok Persebaya banget gitu, padahal dua-duanya udah jadi pemain Persib gitu ya. Oke, itu dia teman-teman. Ada lagi nggak yang harus dibahas ya? Oh iya, perkembangan sanksi nih, perkembangan sanksi. Saya memang nggak dalam tahap intervensi, nggak boleh malah ya mengintervensi ya. Cuma kemarin ada obrolan apa tentang flare ya, tentang flare. Saya ditelepon sama orang pusat, kami berdiskusi. Saya bilang dan ini bukan intervensi ya, ini bukan intervensi. Cuma saya bilang, Pak, saya bilang kalau misalkan nanti putusan sidang menghukum Persib sangat berat gara-gara flare, sebetulnya itu bukan solusi, Pak, saya bilang. Itu bukan solusi. Loh, kenapa Pak Eko? Kenapa? Bukan solusi. Bukankah kalau klubnya dihukum berat, maka supporternya bakalan mikir? Saya bilang di Bandung nggak begitu, Pak. Di Bandung itu malah banyak juga ya supporter-supporter. Kalau kita lihat status, nggak usah sembunyi-sembunyi. Kita lihat aja status-status mereka gitu ya. Malah di Bandung itu banyak sekali supporter Persib ya, bobotoh, yang ingin manajemen disanksi, Pak, karena mereka itu kayaknya dendam gitu ya, dendam, sebel, kesel terkait penjualan tiket, lalu juga dapat tiketnya susah, lalu juga mungkin banyak yang ngomong meh batina beak lah PT gitu ya. Ya itu, jadi saya bilang justru mereka itu dendam, Pak. Saya nggak tahu kenapa ya ada pikiran seperti itu. Cuma mereka itu katanya, saya bilang malah pingin tuh Persib disanksi gede gitu, biar uangnya habis katanya, Pak. Nah, Bapak itu kebingungan juga. Oh, begitu di Bandung ya, Pak Eko? Iya, saya bilang makanya sanksi besar buat Persib ya, itu bukan solusi, saya bilang. Nah, obrolan berikutnya nggak perlu saya ceritain gitu ya. Oke, teman-teman, gitu aja. Selamat hari Jumat buat yang laki-laki, Jumatan. Jangan lupa ya, ini hari baik untuk memanjatkan doa dan doakan orang tua kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.